Hinofuko memergoki saudarinya bernama Suzuko Yabe berselingkuh dengan suami Fuko bernama Tutomo. Karena aksi perkelahian mereka berdua, Suzuko melempar tubuh saudarinya hingga menyebabkan kematian Fuko. Emi Hoso adalah seorang pengacara kurang kompeten. Di dalam perjalanan, dia hampir ditabrak oleh truk dan kalah dalam persidangan membela kliennya. Tapi Emi diberikan kesempatan terakhir oleh bosnya bernama Hayami. Emi dipercayakan untuk menangani kasus kematian dengan korban bernama Suzuko Yabe. Bukti menunjukkan jika tersangka pembunuhan adalah mantan suami Suzuko bernama Yabe Goro. Lalu Goro ditemukan dan ditangkap di penginapan Okutama. Tapi Goro tidak mengakui jika dia yang membunuh Suzuko. Emi bertugas untuk menjadi pengacara Goro. Goro mengatakan jika pada hari itu dia menginap di penginapan Shikabane dengan tujuan untuk bunuh diri. Namun dia gagal bunuh diri karena tidak bisa bangun dari tidurnya. Goro mengatakan jika dia ketindihan hantu prajurit. Hari ini Emi bertemu dengan jaksa bernama Osano dan hakim bernama Tamaru Himura yang menangani kasus pembunuhan Suzuko. Jaksa dan hakim sangat mengenal mendiang ayah Emi bernama Teruo Hoso. Teruo seorang pengacara hebat pada masa itu. Emi menceritakan tentang Goro yang ketindihan hantu. Tentu saja Hosano dan Tamaru tidak percaya. Hosano berkata jika mereka harus memanggil hantu prajurit itu untuk bersaksi. Emi pun melanjutkan penyelidikan ke penginapan Shikabane. Dia harus melewati hutan dan kehujanan hingga sampailah dia ke penginapan Shikabane. Dia bertanya kepada pelayan wanita tentang keberadaan Goro. Namun pelayan itu kesal dan tidak tertarik untuk memberikan pernyataan lebih. Walaupun pada akhirnya pelayan itu mengantarkan Emi ke kamar yang pernah dijadikan tempat menginap oleh Goro. Emi melihat kamar sebelahnya, tapi kata pelayan jika kamar itu tidak digunakan untuk tamu. Karena pernah ada kejadian jika seorang tamu melihat hantu prajurit gentayangan sehingga mereka tidak memberikan kamar itu lagi untuk tamu untuk memutuskan rumor yang ada. Emi hendak pulang ke kota, namun karena sudah larut malam dan tempat itu berada di hutan, maka Emi terpaksa menginap di penginapan tersebut. Emi meminta untuk tinggal di kamar yang rumornya ada hantu gentayangan. Emi pun terlelap dalam tidurnya dan bermimpi tentang ayahnya. Namun Emi merasakan ketindihan sesuatu dan sulit untuk bangun. Ketika Emi berhasil membuka matanya, dia terkejut melihat siapa yang menindihnya. Bukannya takut, Emi langsung menginterogasi hantu itu. Emi bertanya, apakah sang hantu menindih tamu yang bernama Goro. Ketika hantu itu berkata ya, Emi memintanya untuk menjadi saksi. Hantu yang berusia 500 tahun itu bernama Sarashina Rokubei. Emi terus memohon agar Rokubei mau menjadi saksi. Rokubei tetap menolak, sampai akhirnya Emi mengatakan jika Goro dijadikan tersangka pembunuhan, padahal Goro tidak melakukannya. Mendengar itu, Rokubei pun mau menjadi saksi. Dia ingin menegakkan keadilan untuk orang yang tidak bersalah. Rokubei mati dibunuh karena dikhianati oleh pasukannya dan difitnah jika dia yang berkhianat. Pelayan wanita datang memberitahu jika dia sudah memanggil taksi untuk kepulangan Emi. Di perjalanan, Rokubei merasa ingin memakan sesuatu sehingga meminta Emi untuk berhenti di restoran. Sesampainya di restoran, Rokubei memesan banyak makanan. Kemudian dia melakukan negosiasi. Dia akan bersaksi terhadap Goro, tapi dia meminta timbal balik. Rokubei meminta dibuatkan batu penghormatan. Emi pun bingung. Lalu dia melihat Rokubei meniup makanannya. Ternyata Rokubei tidak bisa memakan makanan orang hidup. Dia hanya ingin melihat banyak makanan lalu mencium aromanya saja. Emi pun hanya bisa diam. Tidak semua orang bisa melihat Rokubei. Tapi ada seorang pelanggan melihat Rokubei dan dia berteriak histeris. Emi sampai di kantor dan memberitahu Hayami jika dia membawa saksi. Hayami tidak percaya karena dia tidak bisa melihat Rokubei. Tiba-tiba Emi mendapat ide.
Emi keluar dari ruangan dan meminta Rokubei memantau apa saja yang sudah dilakukan Hayami. Hayami memakan sebuah coklat warna putih, lalu dia belajar tap dance. Rokubei berteriak memanggil Emi. Hayami kaget dan dia memasukkan kembali coklat dan menyimpan buku panduan tap dance, lalu berpura-pura sedang menerima telepon. Rokubei memberitahu apa saja yang dilakukan Hayami dan Emi membuktikan semua omongan Rokubei. Barulah Hayami percaya walaupun dia merasa takut. Emi mengajak Rokubei pulang dan memperkenalkan pacarnya bernama Kudo Makio yang seorang aktor. Tapi Kudo tidak bisa melihat Rokubei. Emi berencana untuk memotret Rokubei agar orang-orang percaya adanya hantu. Dengan arahan Rokubei dan bantuan Kudo, Emi bisa mendapatkan foto penampakan Rokubei. Jaksa pun menyetujui jika Rokubei bisa dijadikan sebagai saksi. Emi mengajak Rokubei untuk mengunjungi Goro di penjara. Ya, Goro bisa melihat Rokubei. Lalu di jalan, mereka bertemu seorang wanita yang bisa melihat wujud Rokubei juga. Emi menemui seorang profesor ahli sejarah untuk menanyakan kisah tentang Sarashina Rokubei. Menurut profesor, sejarah yang sudah dicetak tidak sepenuhnya benar. Rokubei tidak bersalah. Dia adalah samurai terkenal pada zamannya dan difitnah bersekongkol dengan musuh. Ternyata Rokubei adalah leluhur si profesor dari generasi ke-25. Emi senang mendengarnya dan meminta bantuan profesor untuk membuatkan batu penghormatan untuk Rokubei. Sidang pertama Goro pun dimulai, namun Rokubei tidak bisa datang sebelum matahari terbenam. Hayami mencoba untuk mengulur waktu dengan melakukan tap dance, tapi diprotes oleh jaksa. Hayami meminta bantuan kepada hakim agar menunda rapat. Hakim pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, malam pun tiba dan sidang dilanjutkan. Rokubei hadir di ruang sidang, tapi hakim tidak bisa melihat wujudnya. Sehingga Hayami memanggil seseorang untuk masuk ke ruang sidang dengan membawa alat dan bubuk besi. Rokubei diminta untuk berdiri di atas bubuk, lalu ketika alat dihidupkan, bubuk besi itu mulai memenuhi tubuh Rokubei sehingga orang-orang bisa melihatnya. Tapi jaksa melakukan protes. Jaksa tidak percaya jika hantu itu ada. Apalagi tidak bisa mendengar suara Rokubei. Emi hampir putus asa. Tiba-tiba dia melihat permen yang bisa mengeluarkan bunyi jika ditiup. Rokubei pun mencobanya dan orang-orang mulai percaya. Beberapa detik mata jaksa bertatapan dengan Rokubei. Rokubei mencurigai sesuatu. Dia mengatakan kepada Emi jika Osano bisa melihat dirinya. Lalu Rokubei pun membuktikannya. Ketika Osano sedang berbicara, Rokubei terus menyela pembicaraannya. Awalnya Osano mengabaikan, tapi lama-lama dia kesal dan berteriak menyuruh Rokubei untuk diam. Osano pun ketahuan jika dia bisa melihat Rokubei, walaupun dia bersikeras menjawab tidak. Sidang hari ini pun selesai. Emi pun terus mencari cara agar Rokubei bisa dijadikan saksi yang sah. Dia mencari orang-orang yang bisa melihat Rokubei, termasuk Tamaru Himura, seorang pelukis untuk sebuah koran. Tamaru hadir di dalam persidangan dan bisa melukis wujud Rokubei sehingga masuk ke dalam berita koran. Emi memikirkan kemungkinan apa penyebab beberapa orang bisa melihat Rokubei. Emi mengumpulkan mereka di kantor. Ternyata penyebabnya adalah mereka yang bernasib sial, kedua, mereka yang hampir meninggal karena suatu kecelakaan, dan terakhir, mereka yang menyukai rempah cinnamon. Lalu Emi menemui Osano dan memberitahukan 3 kondisi mengapa dia bisa melihat Rokubei. Osano tetap mengelak dan mengatakan jika tidak ada hantu di dunia ini. Kemudian Rokubei membawa seekor anjing yang sudah menjadi roh. Anjing itu bernama Labu. Labu adalah peliharaan Osano yang sudah meninggal akibat kecelakaan, tapi Osano belum memberikan salam perpisahan. Osano sangat menyayangi anjing itu, sehingga dia tidak bisa mengabaikan Labu. Osano pun sudah tidak bisa berkelit jika dia bisa melihat kehadiran Rokubei. Pada akhirnya,
Osano menyetujui Rokubei untuk menjadi saksi. Danda Joji datang dari dunia lain untuk membawa Rokubei kembali ke tempat asalnya. Rokubei dan Emi memohon agar diizinkan untuk menjadi saksi terlebih dahulu, tapi Danda tidak peduli. Tiba-tiba Osano datang meminta Danda untuk pergi dan membiarkan Rokubei untuk sebentar menjadi saksi atas kasus ini. Danda pun mengalah. Emi bertanya mengapa Osano membantu mereka. Osano menjawab jika dia hanya ingin menegakkan keadilan. Namun, ketika persidangan berlangsung, Osano menyerang Rokubei dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan dan mengungkit sejarah Rokubei yang mati dipenggal karena dalam sejarah dikatakan jika Rokubei berkhianat. Karena itu, Osano menganggap jika saksi bukanlah orang yang baik. Kata Osano, siapapun saksinya, yang penting dia adalah orang yang bisa dipercaya, dan kesaksian Rokubei tidak dianggap. Emi mengunjungi Goro. Goro mengatakan jika ada kehidupan dunia lain, mengapa tidak langsung memanggil arwah mantan istrinya yang meninggal untuk dijadikan saksi. Emi menyampaikan itu kepada Rokubei, karena Rokubei pernah membawa arwah Anji milik Osano. Tapi Rokubei tidak berhasil menemukan arwah Suzuko, karena terlalu banyak arwah yang sudah meninggal. Kemudian Danda datang melihat DVD film milik mendiang ayah Emi. Lalu tujuannya adalah untuk membawa Rokubei. Sebelum itu, Emi meminta permintaan terakhir. Emi mau membawa Rokubei ke suatu tempat. Sebagai balasannya, Emi akan memutar film yang dilihat Danda tadi. Danda pun menyetujuinya. Ternyata Emi membawa Rokubei dan profesor yang akan membuat batu penghormatan untuk Rokubei. Di sana, Emi mengucapkan selamat tinggal dan terima kasihnya kepada Rokubei. Tiba-tiba, Emi tersadar akan sesuatu dan berpikir jika mantan istri Goro, yaitu Suzuko, belum mati. Justru, Suzuko yang membunuh saudarinya Hinofuko dan dia menukar identitasnya. Orang-orang percaya yang mati adalah Suzuko karena wujud mereka yang mirip. Emi mendatangi Tutomo dan Suzuko yang saat ini menjadi Hinofuko, meminta mereka untuk datang dalam persidangan. Lalu Emi menemui Hiyami dan menceritakan semuanya tentang Rokubei yang tidak menemukan arwah Suzuko karena mungkin Suzuko belum mati. Tiba-tiba Hayami mengalami kejang dan seperti akan meninggal. Emi pun segera menulis pesan dan meminta Hiyami menyampaikan pesannya untuk Danda. Setelah itu, Hiyami dinyatakan meninggal dan Emi bisa melihat arwah Hiyami. Danda pun datang. Emi ingin meminta bantuan kepada Danda untuk membawa arwah Fuko. Tentu saja Danda mau karena Emi menyanyikannya untuk menonton sebuah film kesukaan Danda. Persidangan pun dilanjutkan dengan menghadirkan Yabe Goro. Emi menanyakan beberapa hal. Goro menjawab jika dia hanya sebentar melihat mayat Suzuko dan tidak begitu yakin itu adalah mantan istrinya. Lalu Emi meminta Suzuko yang berpura-pura menjadi Fuko untuk menjadi saksi. Emi mengajukan beberapa pertanyaan termasuk tentang perselingkuhan Tutomo. Hingga pada akhirnya, Emi mengatakan jika yang hadir saat ini adalah Suzuko, mantan istri Yabe Goro. Suzuko lah yang membunuh istri Tutomo karena mereka ketahuan selingkuh dan Suzuko menukar identitasnya menjadi Hinofuko. Tentu saja Tutomo dan Suzuko berkelit. Emi pun sudah membawa saksi lain. Tapi sebelum itu, dia menyiapkan bubuk cinnamon dan memberikannya kepada Suzuko. Tiba-tiba, Suzuko bisa melihat arwah Fuko. Suzuko pun kaget. Tamaru mengatakan jika korban ada di dalam ruang sidang. Lalu Fuko menjawab jika Suzuko lah yang sudah membunuhnya. Hakim tidak mendengar apapun. Lalu Emi meminta tolong kepada Osano untuk mengatakan kepada hakim yang sebenarnya. Persidangan pun berakhir dan Yabe Goro dinyatakan tidak bersalah. Malamnya, Emi masuk ke ruang sidang yang kosong. Dia mengenang proses persidangan yang sudah selesai. Tiba-tiba Rokubei datang. Dia mendapat pengampunan dari Danda sehingga dia bisa kembali. Namun, Emi sudah tidak bisa lagi melihat diri Rokubei.
Padahal Rokube datang bersama dengan Teruo, ayahnya Emi. Teruo pun meniup harmonika dengan lagu favoritnya. Jadi Emi tahu jika ayahnya datang. Emi pun senang bisa berbicara dan melepas rindu dengan ayahnya, walaupun dia tidak bisa melihat arwah lagi.